Shalom saudara, selamat pagi saudara. Hari yang penuh dengan sukacita tentunya bagi saudara-saudara yang sudah siap untuk menerima firman Tuhan. Mengapa? Karena saudara disiapkan oleh Tuhan memiliki hati yang lapar dan haus akan firman-Nya. Saya akan lanjutkan lagi dengan apa yang saya sudah sampaikan minggu lalu kepada saudara tentang keimamatan bagi gerejanya, sehingga saudara akan terdorong untuk hidup dalam keimamatan yang Allah sediakan kepada saudara. Mari saya ajak saudara untuk berdoa lebih dulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk anugerah yang Kau berikan kepada kami. Kami bisa dihampiri oleh firman-Mu. Firman itu adalah dirimu sendiri. Pribadimu sendiri. Terima kasih Tuhan. Karena Engkau bukan hanya meneguhkan kami. Tapi Engkau menjadi terang. Memberikan kepada kami jalan yang harus kami tempuh. Membawa kami kepada kesempurnaan yang Tuhan telah siapkan buat kami. Kami siap saat ini bagi Engkau Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang kudus bersama-sama dengan hidup kami. Itu bekerja sama untuk menganugerahkan kepada kami pewahyuan, pengertian, dan hikmat untuk mewujudkannya itu semasa hidup kami di dunia ini. Terima kasih Tuhan, kami siap bagi Engkau dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saya mengajak kita untuk kita bisa melihat lagi Kejadian pasal 3 ayat 20. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Kalau Allah berfirman di Kejadian 3 ayat 15, mengatakan demikian, bahwa dia bilang, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Jadi ini berbicara dari apa yang akan terjadi lewat hidupnya Hawa. Apakah Hawa akan bisa menjagai, menghasilkan keturunan yang akan ujungnya itu menghasilkan Mesias. Sebab hanya Mesias saja yang akan meremukkan kepala ular. Dalam hal ini otoritas iblis. Kemampuan iblis. Dan kau akan meremukkan tumitnya. Di ayat 20 ini adalah satu motivasi yang bagus daripada Adam. Karena Allah telah berfirman bahwa lewat keturunan, berarti lewat hidupnya Hawa, akan dimuncul generasi-generasi yang akhirnya berujung kepada kehadirannya, kedatangannya Mesias yang dinantikan. Nah, saya ingin supaya saudara benar-benar melihat bahwa apapun yang ditempuh oleh manusia yang berdosa, meskipun dia berinisiatif baik, karena dia telah makan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Maka semua apapun hal yang baik yang datang dari dirinya, ingat itu datang dari pribadi yang sudah mati. Sebab ketika mereka tidak mentaati Tuhan, mereka adalah mati. Allah mengatakan bahwa pastilah mereka mati. Kita lanjut membacanya. Apa yang Tuhan lakukan untuk mencegah bahwa apa yang terjadi, apa yang keluar, apa yang dihasilkan dari hidupnya Hawa, sungguhnya itu akan menghasilkan kehidupan yang akan membawa atau bermuara sampai kepada Mesias. Ayat 21, dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya, lalu mengenakannya kepada mereka. Saya sudah sampaikan kepada saudara, upah dosa adalah maut, upah dosa adalah kematian. Kematian hanya bisa dibayar dengan mati juga. Allah menunjukkan bahwa itu caranya dia. Mati. Dia mematikan. Dia membunuh.
sebagai ganti untuk menjadi pakaian untuk menutupi tubuh dosa. Siapa yang dia bunuh? Anak domba milik Allah sendiri. Kemudian dikatakan setelah manusia berpakaian yang dikenakan oleh Allah. Jadi saudara bisa lihat keimamatan yang disediakan oleh Allah seperti itu. Berbeda dengan keimamatan yang menurut versinya, pengertiannya manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Mereka menggunakan daun pohon ara untuk menyematnya, menggantikannya pakaian. Ayat 22, berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia telah menjadi seperti, bukan sama, seperti salah satu dari kita, tapi tidak sama. Tahu tentang yang baik dan yang jahat, memiliki hikmat. Dalam ketidaktaatan saudara akan memiliki hikmat. Ada dua hikmat yang saudara miliki. Hikmat iblis dan hikmat dunia. Maka sekarang janganlah sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon pengetahuan kehidupan itu dan memakannya sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Tolong perhatikan pertama kali. Allah telah menyiapkan satu keimamatan sebagai jalan untuk manusia kembali lagi menjadi hidup. Untuk manusia menjadi hidup di hadiratnya Allah. Untuk manusia kembali lagi berada di posisi dengan Allah manunggal. Perhatikan, lihat. Allah tahu apa yang ada di dalam hatinya Adam. Allah tahu bahwa Adam memiliki keinginan yang baik. Itulah karena kemampuan daripada buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Untuk menggenapkan rencana Allah di Kejadian 3 ayat 15 dan Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Saudara bisa lihat pada tayangan Kejadian 1, 26 dan 28. Sambil saya akan sampaikan uraiannya. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Sehingga manusia memiliki kehidupan. Maka Allah menciptakan manusia. Di ayat 27-nya. Lalu Allah mengatakan, berkuasalah. Manusia memiliki kekuasaan. Kalau manusia mati di hadapan Allah, manusia tidak memiliki kekuasaan ilahinya Allah. Manusia akan dikuasai oleh hal yang jahat. Kita lihat di sini. Ayat 22-nya. Setelah terjadi pertukaran mati dengan mati. Di ayat 21 dilakukan oleh Allah. Ini untuk menunjukkan bahwa Allah telah menyiapkan suatu keimamatan bagi gerejanya, bagi manusia. Kita lihat sekarang ayat 22 berfirman Tuhan, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Tahu tentang yang baik dan jahat. Maka sekarang, dikatakan, maka sekarang, janganlah ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon pengetahuan kehidupan itu dan memakannya sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Manusia dikenal motivasinya. Apa yang direncanakan dalam hidupnya oleh dirinya sendiri. Allah tahu.
Di sini Allah berkata, maka sekarang janganlah sampai ia mengulang. Karena Allah telah melihat. Manusia akan terus punya semangat dalam kondisi mati. Dalam kondisi berdosa. Untuk meraih kehidupan itu. Setelah dia memberi nama kepada Hawa. Sebagai ibu. Semua yang hidup. Allah tahu bahwa Adam berpikir. Dengan mengambil buah pohon kehidupan. Maka istrinya akan menjadi sumber kehidupan Zoe-nya Allah. Kehidupan ilahi Allah. Bagi generasi berikutnya. Firman Allah tidak pernah bisa dibatalkan. Pada hari engkau memakannya. Pastilah engkau mati. Ini hari mereka memakannya. Mereka sudah pasti. Mereka sudah mati. Di hadapan Allah. Jadi adalah apabila mereka memakan buah pohon kehidupan. Mereka akan hidup selama-lamanya. Tubuh mereka. Yang telah diselimuti. Tubuh dosa mereka. Telah diselimuti. Oleh pertolongan Allah. Oleh korban dari Allah. Sekarang mereka makan pohon kehidupan. Padahal diri mereka mati. Hanya mereka tertutupi dosa mereka dari pandangan Allah. Mereka akan hidup untuk selama-lamanya. Berarti kematian mereka itu menjadi kematian yang kekal. Sama seperti makhluk malaikat yang disebut adalah iblis. Kita lihat di sini. Itu sebabnya Allah yang sudah menyiapkan keimamatan. Allah tidak mau itu menjadi sia-sia. Allah punya jalan. Allah punya cara yang tidak dikenal oleh Adam yang telah berdosa. Makanya Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Yang menghalau manusia itu sebelah timur Taman Eden. Ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang bernyala. Menyambar-nyambar dari semua arah. Untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Saya akan dulu sampaikan kepada saudara. Siapa pohon kehidupan ini? Pohon kehidupan ini adalah Kristus. Saya ingin supaya saudara bisa melihat dulu. Dalam kitab Wahyu. Wahyu 2 ayat 7. Kepada jemaat di Efesus, siapa bertelinga hendaklah yang mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dikatakan menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Taman Firdaus adalah Eden. Adam diusir, ditempatkan ke bumi asli. Kemudian dikatakan lagi di Wahyu 22 ayat 2. Tadi dikatakan barang siapa menang. Kalau saudara menang dan bisa meremukkan iblis, kau akan boleh makan dari buah pohon kehidupan. Wahyu 22 ayat 2, di tengah-tengah jalan kota itu, ini adalah Yerusalem. Yang turun ini adalah Yerusalem yang turun dari sorga, dikatakan di sini, ini adalah gambaran daripada gerejanya. Di tengah-tengah jalan kota itu, ini berbicara tentang di mana Allah bertahta dan tahta anak domba ada di sana. Yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali. Tiap-tiap bulan sekali.
Dan daun pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Kemudian kita lanjutkan di ayat 14. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan. Dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Ini menjadi ukuran bagi Allah. Siapa yang membasuh jubahnya sehingga jubahnya putih. Itu adalah hidup kebenaran. Mereka akan memperoleh hak. Untuk mengalami kehidupan Zoe Allah yang kekal itu. Kemudian dikatakan lagi di ayat yang ke-19. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maksudnya Mazmur, maksudnya adalah Wahyu, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Siapa yang memperoleh bagian atas pohon kehidupan adalah orang yang tidak mengurangkan nilai, tujuan, target daripada perkataan Tuhan pada dirinya. Saudara harus menang terhadap kondisi seperti itu. Itu sebabnya engkau harus keluar dari suatu zona yang berbahaya. Zona pengertianmu sendiri. Kayaknya menurut saya, untuk kita terhubung dengan Tuhan, kayak harus berdoa dan berpuasa 40 hari, 40 malam. Engkau berjalan terus dengan pengertianmu. Engkau akan dijauhkan dari pohon kehidupan. Tidak berhak untuk mengambil bagian dari pohon kehidupan. Mengapa di Kejadian 2 ayat 7, di Wahyu 2 ayat 7 dikatakan, barang siapa menang. Mungkin kau berkata, ini menang terhadap iblis. Bukan itu saja. Kau harus menang terhadap hati nuranimu. Kau harus menang terhadap jiwamu. Yang sering melemahkan. Yang mengatakan, bagaimana mungkin Allah menebus kita begitu gampangnya. Cukup satu kali Yesus mati. Rasanya gak mungkin. Sehingga kau tidak punya keberanian. Saya ulangi, saudara tidak punya keberanian untuk datang ke hadiratnya Allah. Kau tidak memiliki keberanian sedikit pun juga untuk datang ke hadiratnya Allah. Mari saja melihat Ibrani pasal yang ke 10 ayat 22. Lihat. Karena itu. Mari kita lihat. Ayat 21-nya. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Itu Yesus. Yang menjadi imam besar. Karena itu marilah kita menghadap Allah. Dengan hati yang tulus ikhlas. Dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat. Dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Saya ingin supaya saudara melihat di sini.
Bahwa hati nurani kita itu sangat mempengaruhi. Membuat saudara semangat, kuat, berjalan. Melangkah menurut cara Tuhan, jalannya Tuhan. Atau membuat saudara lemah. Mari kita lihat satu ayat di dalam 2 Korintus 3 ayat 12. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu. Mengapa kita punya pengharapan menjadi sempurna sama seperti Bapa kita di sorga, tapi kita tidak punya keberanian? Karena kita masih memiliki pengertian sama seperti Musa. Tapi kita lihat sini satu ayat lagi. Kita lihat di sini. Ibrani 4 ayat yang ke 16. Ayat 14-nya. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit. Yaitu Yesus. Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Iman itu seperti jangkar. Seperti sauh. Yang ditancapkan ke dasar laut. Sehingga membuat saudara tidak terombang-ambing. Mari kita lihat sekarang ayat yang ke-16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Supaya kita menerima rahmat atau keselamatan dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Ini menjadi dasar buat kita. Supaya kita memiliki keberanian kita. Mari kita lihat lagi sekarang. 1 Yohanes 3:21. Saudara-saudaraku yang kekasih. Jikalau hati kita tidak menuduh kita. Hati nurani termasuk. Maka kita mempunyai keberanian. Percaya untuk mendekati Allah. Mencapai Allah. Atau menuju Allah. Di sini bukan mendekati Allah. Menuju Allah. Kemudian kita baca lagi. Kita baca lagi. Satu Yohanes 4 ayat 17. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna. Karakter Allah kasih sempurna di dalam diri kita. Yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Wow. Pada hari penghakiman. Saudara akan lolos. Tapi saudara percaya pada hari penghakiman. Punya keberanian. Karena sama seperti dia. Bukan seperti dia saja. Tapi sama seperti dia. Yaitu Kristus. Kita juga ada di dalam dunia ini. Berarti kita punya keberanian. Karena hati nurani kita tidak menuduh kita. Karena tidak ada yang melemahkan kita.
Kita punya keberanian untuk kita lolos dan lulus dari hari penghakiman. Wah, mari kita akan melanjutkan lagi. Kejadian 3 ayat 22. Allah dalam perspektif kemahatauannya, dia tahu apa yang ada pada hatinya Adam. Yang berupaya untuk menempuh menurut jalannya sendiri. Untuk mengambil dari buah pohon kehidupan. Tapi Allah mencegahnya. Dari segala macam upaya manusia di dunia ini. Makanya Allah mengusir. Allah berpisah. Allah bercerai. Di sini dikatakan Allah mengusir. Allah mengusir. Kemudian dikatakan di sini Allah menghalau. Atau membuang. Kemudian dikatakan adalah Allah mengusir. Di sini digunakan kata adalah Allah membuatnya terhilang. Tahukah saudara satu ayat firman Tuhan yang berbunyi, apa yang disatukan oleh Allah tidak boleh manusia menceraikannya. Apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh manusia menceraikannya. Saya ingin supaya saudara memahami apa yang saya maksudkan. Bahwa apa yang telah disatukan oleh Allah tidak boleh manusia itu menceraikannya. Saya mau bertanya pada saudara. Adam dan istrinya Hawa satu dengan Tuhan. Itu pekerjaan siapa? Itu adalah pekerjaannya Allah. Berarti Allah menyatukan mereka. Mulai dari saat menciptakan hidup mereka. Allah menyatukan mereka. Saat menciptakan mereka. Sehingga mereka satu dengan Allah. Adam bisa memberi nama yang tepat, yang sesuai. Berarti pada diri Adam ada pikirannya Allah. Berarti pada dirinya Adam ada maksudnya Allah yang sama. Apa maksud daripada ayat itu? Apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh manusia menceraikan. Tidak boleh siapapun menceraikannya. Bukankah Allah yang menyatukan antara Adam manusia dengan Allah? Ya. Lalu siapa yang menyeraikannya? Ketidaktaatan manusia. Dan Allah memperingati manusia. Tidak boleh. Tapi Allah berdiri atas hukumnya. Barang siapa makan buah pohon pengetahuan baik jahat ini. Pada hari kamu memakannya, pastilah engkau mati. Allah dengan tegas mengatakan konsekuensi hukum itu adalah manusia telah berdosa terhadap hukum Allah. Bukan manusia berdosa kepada atau memiliki hutang kepada iblis. Tidak. Makanya Allah menjauhi pohon kehidupan
dijauhi oleh Allah dari manusia yang berdosa. Agar apa yang dikatakan Allah pada Kejadian 2 ayat 17 itu terwujud. Dan hanya dengan caranya Allah, jalannya Allah saja, manusia bisa kembali satu dengan Allah. Sebab Allah berpegang. Apa saja yang diceraikan, apa saja yang disatukan oleh Allah, tidak boleh manusia menceraikannya. Tapi sekarang manusia menceraikannya, maka Allah kembali harus menyatukannya. Itulah alasannya mengapa pohon kehidupan itu dijauhkan daripada, supaya manusia tidak tercerai dengan Allah selama-lamanya. Sebab kalau manusia memakan buah pohon pengetahuan kehidupan itu, dengan begitu saja, sementara tubuh mereka, hutang mereka belum dibayar, mati belum dibayar dengan mati. Maka apa yang terjadi? Maka kematian mereka akan menjadi kematian yang abadi. Mereka akan tetap tercerai dengan Allah untuk selama-lamanya. Di Kejadian 3 ayat 22 ini, sungguh manusia telah menjadi seperti salah satu dari kita. Manusia telah menjadi salah satu daripada kita. Tahu yang baik dan yang jahat. Saya mengajak kita untuk bisa melihat 2 Samuel 14 ayat 17. Ingat, pada waktu Allah berfirman ini, itu di hadapan sidang ilahinya Allah, di mana seluruh sorga. Iblis juga ada di sana. Di Taman Eden. Ini adalah para malaikat Allah. Allah mengambil keputusan seperti ini. Allah memberikan pernyataan seperti ini. Manusia telah menjadi salah satu dari kita. Salah satu dari mana? Sama dengan Allah Bapa? Belum, tidak. Justru Yesus mengatakan, "Hendaklah engkau sempurna, sama seperti Bapamu di sorga sempurna." Sama seperti Kristus? Tidak. Yesus harus berkorban supaya dia bisa menjadi salah satu. Sama seperti Kristus. Sama dengan Roh Kudus? Tidak. Roh Kudus tidak memiliki tubuh. Berarti mungkinan sama dengan malaikat ukurannya. 2 Samuel 14. Dua Samuel 14 2 Samuel pasal 14 ini adalah perkataan Daud. Ini adalah Daud. Ayat 17. Juga hambamu ini berpikir, perkataan Tuanku Raja tentulah akan menenangkan hati. Sebab seperti malaikat Allah, demikianlah Tuanku Raja yang dapat membeda-bedakan apa yang baik dan jahat. Dan Tuhan Allahmu kiranya menyertai Tuanku. Ini adalah pernyataan seorang hamba. Seorang hamba yang dibawa ke hadapannya Raja Daud. Dan dia memberikan suatu pernyataan. Yaitu pernyataan hikmat. Bahwa Raja Daud itu sama seperti malaikat Allah. Yang tahu bisa membedakan. Karena bisa tahu, memiliki pengetahuan yang baik dan yang jahat. Nah,
Kita lihat sekarang di sini. Perhatikan baik-baik. Manusia telah menjadi salah satu dari antara kita. Ini dua hal yang harus benar-benar dijelaskan kepada hidup saudara. Makanya saudara memerlukan keimamatan yang disediakan oleh Allah. Yang pertama, bahwa manusia sekarang sama seperti malaikat. Tahu yang baik dan yang jahat. Apa artinya buat kita? Karena di situ juga hadir. Mereka ini menunjukkan bahwa manusia yang seharusnya memiliki strata lebih tinggi daripada malaikat. Di Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Manusia dijadikan oleh segambar dan serupa supaya bisa memanifestasikan, mengekspos gambar dari rupanya Allah yang adalah roh. Karena mereka memiliki tubuh yang tidak akan pernah mati sebelum dosa masuk. Maka manusia memiliki strata jauh lebih tinggi daripada para malaikat yang tidak memiliki tubuh. Jadi yang pertama ini jelas. Manusia telah menjadi salah satu dari antara kita. Itu sama dengan malaikat. Tahu yang baik. Tahu yang jahat. Berarti ini satu penurunan strata. Satu penurunan satu tingkat. Manusia sama seperti malaikat. Memiliki kans melalui kehendaknya untuk berdosa. Iblis adalah malaikat yang berdosa tetapi abadi. Jadi, itulah alasannya. Allah tidak menginginkan bahwa manusia itu sama seperti iblis. Makan buah pohon pengetahuan kehidupan. Karena itu akan membawanya kepada kekekalan dengan tubuh dosa. Maka malaikat yang berdosa yang tidak akan pernah mati. Itu adalah iblis. Jadi Allah tidak menginginkan bahwa manusia itu menjadi sama dengan iblis. Yang kedua, berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari antara kita. Ini bukan bicara adalah penurunan strata. Tapi Allah dalam perspektif kemahatauannya Allah. Allah telah melihat ujungnya. Bahwa manusia itu menjadi seperti salah satu dari antara kita. Allah Bapa, Allah Putra atau Firman, atau Allah Roh. Tentu ini adalah Allah Putra. Firman yang menjadi manusia, yang mengosongkan dirinya dari kealahannya. Di Filipi 2 ayat 5 sampai ayat yang ke-10. Mengosongkan dirinya. Menjadi sama seperti manusia. Mati di kayu salib dalam ketaatannya. Maka Allah meninggikan dia. Maka anak manusia menjadi anak Allah. Anak Allah menjadi anak manusia. Duduk di tahta di surga. Allah melihat. Ini sudah terjadi. Lewat kematiannya Kristus. Jadi Allah sudah tahu. Jadi yang pertama, penurunan strata. Yang kedua, menjadi sama seperti Kristus. Sehingga engkau yang ada dalam Kristus, engkau juga
duduk di tahta. Karena Kristus mengatakan, Bapa di dalam aku di dalam Bapa, dan kalian juga di dalam aku. Semua menunggah. Kemudian kita lihat. Karena begitu terus menerus Adam memilih untuk berjalan menurut keimamatan yang dia yakini dalam pengertian sendiri. Sementara Allah menyediakan keimamatan bagi manusia dan bagi gerejanya. Di sini dikatakan. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden. Supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Mengapa? Untuk menjaga. Supaya mereka tidak mengambil dari buah pohon kehidupan. Yang menghalang manusia itu. Dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerub. Yang disebut dengan kerubium. Kerubiums. Dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambarnya. Untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Mengapa disebut pedang yang menyalanya dan menyambar-nyambar? Jalan pada pohon kehidupan dari segala arah dihalangi. Nah, saudara perhatikan dengan baik. Kerubium. Mengapa Allah melakukan begini? Ada kerub yang berjaga-jaga. Supaya mereka tidak mengambil pohon kehidupan. Allah itu adalah sumber kehidupan, bukan Hawa. Allah adalah sumber kehidupan. Sumber kehidupan ilahi. Bukan Hawa. Karena Hawa sudah mati. Di hadapan Allah. Perhatikan baik-baik. Pada kemah suci. Di ruang Maha Kudus. Saudara bisa lihat tayangannya lagi. Di situ ada tabut. Yang penutup atasnya. Itu ada 2 kerub. Atau kerubium. Yang justru menghalangi. Menutupi menjadi tutup pendamaian. Saudara lihat pada tayangan. Saudara bisa buka Keluaran pasal 25. Keluaran pasal 25. Mulai ayat yang ke-18. Dan haruslah kau buat 2 kerub dari emas. Kau buatlah itu dari emas tempaan. Pada kedua ujung tutup pendamaian itu. Buatlah 1 kerub pada ujung sebelah sini. Dan 1 kerub pada ujung sebelah sana. Seiras dengan tutup pendamaian. Dan kamu buatlah kerub itu di atas kedua ujungnya. Kerub-kerub itu harus mengembangkan kedua sayapnya ke atas. Sedang sayap-sayap menundungi buah tutup pendamaian itu. Dan mukanya menghadap kepada masing-masing. Kepada tutup pendamaian itu. Itulah harus menghadap muka kerub-kerub itu. Haruslah kau letakkan tutup pendamaian itu di atas tabut. Dan dalam tabut itu, engkau harus menaruh loh hukum yang akan kuberikan kepadamu. Perhatikan baik-baik ayat 22. Dan di sanalah aku akan bertemu dengan engkau. Dan dari atas tutup pendamaian itu. Dari antara kedua kerub yang di atas tabut hukum itu. Allah akan bertemu di situ. Aku akan berbicara dengan engkau. Tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu. Untuk disampaikan kepada orang Israel. Apa artinya ini? Bukankah Adam yang menginginkan adanya satu keimamatan? Tapi keimamatan itu tidak akan pernah membawa kepada kesempurnaan. Dan ini Allah wujudkan melalui keimamatan yang disebut dengan keimamatan Harun dan Lewi dalam tabernakel, kemah suci. Di mana ada satu peralatan. Allah mengatakan di posisi itu saja. Dari situ aku akan bertemu dengan engkau. Tetapi ada 2 kerub. Kerubium. Seperti menghalangi. Membuat jarak. Antara manusia yang diwakilkan oleh imam besar.
yang masuk ke ruang Maha Kudus. Saudara bisa lihat pada tayangannya. Menghalanginya untuk bertemu, menunggal dengan Allah. Untuk berada di posisinya Allah. Wah, ini sesuatu yang Allah wujudkan karena keinginan manusia. Menginginkan keimamatan yang model seperti itu. Tetap akan memberikan batas. Saya ingin menyampaikan suatu firman nubuatan yang akan terjadi justru pada masa Kristus datang sebagai imam besar. Yang pertama, mari kita buka dulu sama-sama. 2 Raja. Dua Raja 20 ayat 17. Ini dikatakan kepada Raja Hizkia. Raja Hizkia yang memamerkan kekayaannya dan semuanya kepada raja-raja daripada Nebukadnezar, raja-raja Babel. Kemudian dikatakan oleh Tuhan demikian. Melalui Nabi Yesaya. Ayat 16. Lalu Yesaya berkata kepada Hizkia, dengarkanlah firman Tuhan. Sesungguhnya suatu masa akan datang. Bahwa segala yang ada dalam istanamu. Dan yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini. Akan diangkut ke Babel. Tidak ada barang yang akan ditinggalkan. Termasuk peralatan-peralatan. Termasuk tempat-tempat yang kudus. Persembahan yang kudus. Untuk penyembahan kepada Allah. Untuk berjumpa dengan Allah. Dari kemah suci Allah. Termasuk tabut perjanjian. Tidak ada barang yang akan ditinggalkan. Demikianlah firman Tuhan. Lalu kemudian Yeremia menubuatkan sesuatu. Dan itu ternyata menjadi realita. Karena Allah harus mengubah keimamatan yang sudah menjadi pilihan bangsa Israel. Pilihan buat gerejanya. Yaitu keimamatan Harun. Allah harus melakukan perubahan. Dan menawarkan dengan tegas. Dan menunjukkan bahwa keimamatan demikian tidak akan membawa pada kesempurnaan. Mari kita lihat Yeremia 3 ayat 14. Kembalilah hai anak-anak yang murtad. Demikianlah firman Tuhan. Karena aku telah menjadi Tuhan atas kamu. Aku akan mengambil kamu. Seorang dari setiap kota. Dan 2 orang dari setiap keluarga. Dan akan membawa kamu ke Sion. Aku akan mengangkat bagimu gembala-gembala yang sesuai dengan hatiku. Dan mereka akan menggembalakan kamu dengan pengetahuan dan pengertian. Apabila pada masa itu kamu bertambah banyak dan beranak cucu di negeri ini, demikianlah firman Tuhan. Maka orang tidak lagi akan berbicara tentang tabut perjanjian yang ada di ruang Maha Kudus selama ini. Perjanjian Tuhan. Itu tidak lagi akan timbul dalam hati. Tidak lagi akan diingat orang. Orang tidak lagi akan mencarinya atau membuatnya. Mengapa? Karena selama tabut ada dan saudara mengikuti keimamatan Harun, maka selalu ada jarak antara Tuhan
antara Allah, antara Elohim dengan manusia. Dalam hal ini membesar. Tetapi dikatakan, Allah akan membawamu ke Sion. Mari kita lihat sekarang Sion di Ibrani 12. Apa yang disebut dengan Sion? Ibrani pasal yang ke-12. Ayat 22. Tetapi kamu sudah datang ke Sion. Sama seperti yang Yeremia katakan. Ke kota Allah yang hidup. Yerusalem surgawi. Dan kepada beribu-ribu malaikat. Suatu kumpulan mereka. Dan kepada jemaat anak-anak sulung. Yang namanya terdaftar di surga. Dan kepada Allah. Mencapai Allah. Bukan bertemu dengan Allah. Mencapai Allah. Yang menghakimi semua orang-orang benar. Yang telah menjadi sempurna. Dan kepada Yesus, pengantara perjanjian baru. Dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Allah telah mengatakannya dengan jelas dan tegas melalui Yeremia. Bahwa itu tidak akan diingat lagi tabut itu. Karena selama tabut itu masih ada. Orang akan punya jarak dengan Allah. Itu bukan keimamatan yang disediakan oleh Allah. Khususnya buat gerejanya. Tapi itu adalah keimamatan Harun yang sudah usang. Tidak akan membawa saudara mencapai kesempurnaan. Dan bahkan mencapai Allah. Mari kita lihat Yeremia 3 ini. Pada masa di mana makin banyak pengikut Kristus. Maka pembatas antara Allah dan manusia tidak akan diingat lagi. Sebab dalam Kristus. Sebab dalam Kristus. Dan saudara ada di dalamnya. Berdiam. Secara jasmania. Seluruh kepenuhan Allah. Kolose 2 ayat 9. Mari kita baca. Wow, ini akan membuat saudara menyala-nyala. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania. Jadi secara jasmani ini berarti bukan Kristus. Tapi Yesus. Seluruh kepenuhan ke Allah. Dalam tubuh seperti ini. Sekarang kita lihat lagi dalam Efesus. Dalam Efesus pasal 3. Ayat 18 dan 19. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya. Hanya memahami saja kasih Kristus dan dapat mengenal. Nah, sekarang memahami, mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Mengenal di sini dalam bahasa Ibrani adalah yada. Yada artinya bertumbuh, melakukan hubungan seksual seperti suami istri. Berarti Allah juga menikmati karakter kasih dalam hidup saudara. Kemudian di ayat bagian terakhirnya ayat B-nya 19b, aku berdoa. Ini doanya Paulus. Supaya kamu dipenuhi ketika engkau masih dalam tubuh jasmani. Di dalam seluruh kepenuhan Allah sama seperti Yesus.
Berarti perlukah lagi tabut yang dimana kerub berjaga-jaga? Tidak. Ayat Yeremia 3, 14, 16. Nubuatan 2 Raja-Raja 24. Ayat 11 sampai ayat 14 ini. Menunjukkan bahwa masa keimamatan Harun sudah akan berakhir. Ketika makin banyak orang mengikut Kristus. Karena seluruh kepenuhan Allah. Wow. Saya ulangi. Seluruh kepenuhan Allah akan berdiam dalam dirimu. Kau bukan hanya memahami. Kau bukan hanya mengenal. Tapi akan memenuhi hidup saudara ketika saudara belum mati. Dan semuanya itu. Saya ulangi, semuanya itu. Itu Allah sediakan lewat keimamatan Melkisedek. Yaitu keimamatan yang kekal. Yang berasal dari Allah. Dan bukan keimamatan yang diinginkan dan yang dimengerti oleh Adam. Wah, ini akan membuat saudara menyala-nyala. Kita kembali lagi melihat. Kejadian pasal yang ketiga. Ayat 22 ini. Lalu Allah. Ayat 23. Mengusir dia. Manusia. Menceraikan manusia. Minggu lalu saya sampaikan. Apa yang dipersatukan oleh tidak boleh manusia. Ini sekarang Allah harus menceraikannya. Mengapa? Supaya dia bisa tunjukkan jalan. Lewat keimamatan yang disiapkan oleh Allah. Padahal Allah benci perceraian. Malaikat 2 ayat 16. Sebab apa yang disatukan Allah. Saudara lihat pada tayang Malaikat 2 ayat 16. Apa yang disatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Dosa adalah hutang dan harus dibayar kepada Tuhan, yakni kepada hukum dan ketetapan Tuhan. Menurut Kejadian 2 ayat 17. Upah dosa adalah maut. Roma 6 ayat 23 saudara lihat. Jadi cara bebas dari mati adalah mati harus dibayar mati. Itulah kematiannya Yesus. Mari saja kita melihat. Ibrani 9 ayat 22. Mengapa tabut tidak diingat lagi? Mengapa itu menjadi lenyap? Ibrani 9. Mari kita lihat. Ayat 22. Dan hampir segala sesuatu disucikan. Menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah. Tidak ada pengampunan. Imamat 17. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah. Untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu. Karena darah mengadakan perdamaian dengan perantaraan nyawa. Berarti mati, nyawa dibayar nyawa. Mati dibayar mati. Atau maut dibayar dengan maut. Inilah upayanya Allah. Kalau kita kembali lagi tentang rencana Allah di Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan sampai munculnya Mesias. Allah mengatakan tentang rencana keselamatannya pada manusia dengan menghancurkan iblis. Ayat 15 ini menyiratkan bahwa manusia akan diberdayakan oleh Allah untuk mengalahkan iblis seterusnya.
Firman-Nya, keturunannya yang disebutkan di ayat 15 ini akan meremukkan kepalanya. Dipahami oleh manusia bahwa wanita Hawa akan memberikan keturunan dengan pertolongan Tuhan sehingga melahirkan Kain. 1 Timotius 2. Mari kita lihat apa yang Rasul Paulus tulis. 1 Timotius 2 ayat 13. Karena Adam yang pertama dijadikan, kemudian barulah Hawa. Lagi pula, bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Tapi perempuan akan diselamatkan karena melahirkan anak. Asal ia bertekun dalam iman dan kasih dan pengudusan dengan segala kesederhanaan. Inilah yang terjadi dari maksudnya Allah. Justru dari dalam rahimnya Hawa. Kalau Hawa terus bertekun dalam iman, dalam kasih, dalam pengudusan, Allah akan memakai, Allah akan menaruh benih Mesias yang akan dilahirkan dari rahimnya Hawa. Yang itu yang akan menyelamatkannya. Apakah Hawa memiliki iman bahwa Mesias akan lahir dari rahimnya? Ya, dia memiliki iman. Itu sebabnya dia satu hari, ketika Mesias lahir, dia benar-benar tergenapi apa yang diinginkan oleh Adam. Dia menjadi ibu semua yang hidup sejak Mesias. Mari kita lihat apa yang terjadi di Kejadian 4 ayat 1. Lihat, iblis mendengar, saya sudah sampaikan minggu lalu. Rencana Allah melalui keturunan. Rencana Allah melalui pernikahan. Rencana Allah melalui perjalanan hidup dari tiap individu keturunan ini, generasi demi generasi. Kejadian 4 ayat 1, kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, bersetubuh. Yada. Perempuan itu lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan. Kain lahir dengan pertolongan Tuhan terhadap Hawa. Tapi Kain lari dari hadiratnya Allah dan menjadi jahat. Jadi iblis berupaya mengkontaminasi generasi berikutnya. Supaya gagal menghasilkan Mesias. Dia ganggu perjalanan hidupnya Kain. Saya ulangi, dia ganggu perjalanan hidupnya Kain. Sehingga menjadi jahat. Ketika Habel lahir, ayat 2. Selanjutnya dilahirkannya Habel, adik Kain. Dan Habel menjadi gembala kambing domba. Kain menjadi petani. Apa yang terjadi? Habel dibunuh oleh Kain. Sebab Kain menjadi jahat. Dia gagal untuk menjadi garis keturunan Mesias. Habel mati terbunuh. Maka rencana Allah ditunda lagi penggenapannya. Iblis paham. Lalu kemudian iblis melihat. Melihat di Kejadian pasal 4 ayat 25. Adam bersetubuh pula dengan istrinya. Lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Set. Sebab katanya, Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel. Sebab Kain telah membunuhnya dan lari dari hadiratnya Allah. Sebagai ganti Habel. Berarti Setlah yang akan menjadi pengharapan iman dan
bagi Adam dan Hawa. Dan juga pengharapan bagi Tuhan untuk melahirkan garis keturunan dengan target adalah Mesias. Dikatakan di sini ada ganti Habel. Lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga. Dan anak itu dinamainya Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Kalau Kain lari dari hadapan Tuhan, tidak akan pernah memanggil nama Tuhan. Tapi Set lahir sebagai ganti daripada Habel. Berarti ganti daripada Habel. Dia menjadi sama, memiliki karakter yang sama, memiliki kemampuan sama, dimensi Allah yang sama. Ada pada di dalam, yaitu dalam penyembahan kepada Allah, pengorbanan kepada Allah. Lalu kemudian lahirlah anak yang berikutnya, yaitu Enos. Pada waktu itu orang mulai memanggil nama Tuhan. Orang mulai mengenal pribadi Tuhan. Jehovah Jireh, Jehovah Rafa, Jehovah Es Shaddai, Elohim. Allah mulai dikenal. Sehingga orang dengan tepat. Jehovah Zebaut. Allah dengan atribut kemiliterannya. Orang mulai memanggil nama Tuhan. Perhatikan ini baik-baik. Siapa yang menulis kitab Kejadian? Musa. Musa seorang Ibrani. Musa dia tahu. Dan ada sesuatu yang unik dalam penulisan Musa ini. Dan ini berhubungan dengan rencana iblis. Untuk menggagalkan keturunannya, lahirnya Mesias. Yaitu dengan dua cara. Mengkontaminasi lewat pernikahan. Yang kedua, perjalanan hidup. Sekali dia berhasil dengan perjalanan hidupnya Kain. Tapi kemudian Set berhasil melahirkan Enos. Dan anak-anaknya yang lain. Saya pernah sampaikan pada saudaraku. Kau harus buka juga Lukas pasal 3. Di situ garis keturunan Yesus lewat Maria sampai kepada Adam. Di situ ada nama Set. Di situ ada nama Enos. Semua nama yang disebutkan ditulis dalam Lukas pasal 3 dan Kejadian 5. Mari kita buka Kejadian 5. Itu adalah hanya mereka yang namanya ditulis. Yang membawa benih yang berasal dari Allah. Untuk mewujudkan yang tidak terkontaminasi oleh iblis. Yang akan mewujudkan kepada Mesias. Wow, ini sesuatu yang penting buat kita. Mari kita lihat. Sebelum engkau melihat di Kejadian 5. Mari kita baca ayat 1 saja. Inilah daftar keturunan Adam. Pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah. Dibuatnyalah dia menurut rupa Allah. Rupa Allah adalah roh. Berarti roh Allah ada pada diri manusia. Laki-laki dan perempuan. Diciptakan mereka. Yang memberkati mereka dan memberikan nama manusia kepada mereka. Pada waktu mereka diciptakan. Tapi saya mau lihat sesuatu. Kalau kau baca dari Kejadian 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke 32. Satu pasal lengkap. Dari Adam sampai generasi yang ke-10. Yaitu Nuh. Yang akhirnya memperanakan Sem, Ham, dan Yafet. Tidak ada satupun nama perempuan yang disebutkan di sini. Tapi tolong, saudara perhatikan dengan baik. Lihat.
Setelah Adam hidup, ayat 3. Setelah Adam hidup 130 tahun. Ia memperanakan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya. Lalu memberi nama Set kepadanya. Umur Adam setelah memperanakan Set 800 tahun. Dan ia memperanakan anak-anak laki-laki dan perempuan. Selain Set masih ada anak laki dan perempuan. Begitu juga dengan Enos. Set hidup 150 tahun. Ia memperanakan Enos ayat 6. Dan Set masih hidup 807 tahun. Setelah ia memperanakan Enos. Dan ia memperanakan anak lelaki dan perempuan. Anak lelaki lainnya, selain Enos tidak ditulis namanya. Dan perempuan tidak ditulis namanya. Begitu dengan Enos, anaknya. Begitu dengan Kenan di ayat 10. Begitu juga dengan Mahalalel. Itu di ayat yang ke-13. Begitu juga dengan Yared. Di ayat yang ke-16. Begitu juga setelah Yared, itu begitu juga dengan Henoh yang berjalan dan hidup bergaul dengan Allah. Henoh di ayat yang ke-19-nya. Henoh di ayat yang ke-22. Hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakan Metusalah dan ia memperanakan anak lelaki dan perempuan. Tidak disebutkan nama lainnya. Hanya Metusalah. Jadi Henoh mencapai umur 365 tahun. Lalu kemudian begitu dengan Lamek. Anaknya Henoh ini. Anaknya Metusalah. Anaknya Henoh. Dia memperanakan. Jadi dia memperanakan apa? Anak laki-laki dan perempuan. Dan Metusalah. Metusalah. Henoh memperanakan Metusalah. Lalu kemudian Metusalah memperanakan Lamek. Lamek ini memperanakan Lamek. Dan juga Metusalah memperanakan Lamek. Di ayat 26-nya. Dan dia juga memperanakan anak lelaki dan perempuan. Selain Lamek. Tidak disebutkan nama-nama anak yang lainnya. Lalu kemudian. Lamek. Anaknya Metusalah. Setelah Lamek hidup 122 tahun, ayat 28, ia memperanakan seorang anak laki-laki dan memberi nama Nuh kepadanya. Perhatikan, apakah Nuh punya saudara? Saudara laki-laki dan saudara perempuan? Mari kita lihat sama. Lihat ayat 30. Dan Lamek masih hidup 595 tahun setelah ia memperanakan Nuh. Dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Hanya nama-nama yang disebut saja. Kenapa nama anak lain? Kita sampai dulu kepada suatu ujung kesimpulannya. Finalnya. Perhatikan baik-baik. Ketika air bah melanda seluruh dunia. Selama ini orang hanya mengatakan bahwa generasi dan keturunan Kain saja yang binasa. Tidak. Termasuk keturunan dari Set juga ikut binasa yang masih hidup pada saat air bah keluar. Hanya Metusalah. Dia mati di tahun yang sama sebelum air bah keluar. Karena saya katakan karena ayahnya telah bernubuat memberi nama Metusalah. Artinya dia mati, itu datang. Dia mati, air bah datang, penghukuman, penghakiman datang. Nah, ini menjadi tanda tanya. Ingat, penulisan Kejadian 5 ini adalah Musa yang menuliskannya. Ingat, dari Kejadian 3 ayat 15. Iblis tahu, dia pasang strategi untuk mengkontaminasi pernikahan daripada orang
orang dari garis keturunan Set, dari garis keturunan Enos, sampai kepada Nuh. Lewat pernikahan. Lewat perjalanan hidupnya. Dua hal. Lihat di sini. Ada sesuatu yang saya mau membuat pertanyaan, membuat saudara menjadi kritis. Perhatikan baik-baik. Kita kembali kejadian pasal 4. Tentang keturunan daripada Kain. Ayat 17. Kejadian 4. Kain bersetubuh dengan istrinya. Siapa istrinya? Orang yang buat ikat janji dengan dia adalah tetap dari keturunan Adam dan Hawa. Tapi rahimnya tidak lagi dipakai oleh Allah untuk melahirkan Mesias. Kain bersetubuh dengan istrinya dan mengandunglah perempuan itu. Lalu melahirkan Henoh. Kemudian Kain mendirikan suatu kota dan dinamai kota itu Henoh. Menurut nama anaknya. Bagi Henoh lahirlah Irat. Dan Irat itu memperanakan Mehujael. Mehujael memperanakan Metusael. Dan Metusael memperanakan Lamek. Lamek mengambil istri 2 orang. Yang satu namanya Ada, yang lain Zila. Ada itu melahirkan Yabal. Dialah yang menjadi bapa orang yang diam dalam kemah. Dan memelihara ternak. Perhatikan baik-baik. Hanya pada generasi Kain saja. Nama perempuan ditulis oleh Musa. Yang satu bernama Ada. Yang satu bernama Zila. Kita stop dulu sampai ayat 20. Ada itu melahirkan Yabal. Dialah menjadi bapa orang yang diam dalam kemah dan memelihara ternak. Lamek mengambil 2 orang istri. Namanya Ada. Dalam bahasa Ibraninya adalah Ada. Ada. Ada artinya. Itu berasal dari kata berlanjut. Tapi bisa juga berarti katanya adalah mengganti. Oke. Kita tidak usah terlalu menginikannya. Kemudian Zila. Zila. Itu adalah dari kata Zila. Zel. Itu dari kata adalah bayang-bayang. Bayang-bayang. Oke. Saya ingin supaya saudara mulai kritis. Mengapa Musa hanya menulis nama perempuan yang diambil istri hanya dari garis keturunan Kain. Tapi dari garis keturunan Set tidak ada sama sekali. Sekarang kita lanjut. Kejadian 4 ayat 21. Nama adiknya ialah Yubal. Dialah yang menjadi bapak semua orang yang memainkan kecapi dan suling. Zila juga melahirkan anak yakni Tubal Kain. Bapak semua tukang tembaga dan tukang besi. Saya mohon Roh Kudus menerangi saudara apa yang saya mau baca ini. Adik perempuan Tubal Kain. Anak perempuannya Lamek. Adik perempuan Tubal Kain ialah Naama. Satu-satunya dari kalangan orang jahat yang lari dari hadirat Tuhan. Allah izinkan melalui Musa untuk menulis namanya. Tapi di Set orang benar. Tidak ada satupun perempuan.
Apa arti nama? Nama artinya adalah H5279 yang artinya adalah cantik, molek, jelita, menarik, menyenangkan. Lebih bernuansa kepada hal-hal lahiriah saja. Yang ditonjolkan, yang nilainya tinggi. Orang yang dikuasai oleh Roh Tuhan tidak akan tergubris sedikit pun juga akan kecantikan seseorang. Karena dia akan menilainya secara roh. Nah, perhatikan baik-baik. Bukankah iblis mendengar di Taman Eden tentang rencana Allah lewat daripada apa? Pernikahan, keturunan. Dia mau mengkontaminasi. Sekarang kita baca sekarang. Kejadian pasal yang ke-6. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak. Jumlahnya di muka bumi. Dan bagi mereka. Lahir anak-anak perempuan. Manusia. Catat itu manusia. Maka anak-anak Allah. Melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu. Siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan. Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Karena manusia itu adalah daging. Tapi umurnya akan 120 tahun saja. Mengapa disebut sini anak-anak Allah? Saya sudah sampaikan beberapa minggu yang lalu. Kalau engkau membaca dalam Lukas pasal yang ketiga. Lukas pasal yang ketiga. Saudara harus bisa pahami hal seperti ini. Lukas pasal yang ketiga. Mulai dari ayat 23. Ketika Yesus mulai pekerjaan, ia berumur kira-kira 30 tahun. Dan ia menurut tanggapan orang. Ia adalah anak Yusuf, anak Eli, anak Matat, anak Lewi, dan seterusnya. Sampai pada ayat yang terakhir. Anak Enos, anak Set. Berarti Yesus ada di bawah, di dalam garis keturunannya Set. Anak Adam, anak Allah. Berarti yang dimaksudkan oleh Musa, anak Allah ini adalah dari garis keturunan Set. Yang dimaksudkan adalah manusia di sini adalah dari garis keturunannya Kain. Mengapa anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik? Mengapa anak Allah yang seharusnya dikuasai oleh Roh Tuhan untuk membawa benih itu? Mengapa Musa hanya menulis nama-nama yang ada di Kejadian 5 dan Lukas pasal 3 itu sama? Mengapa hanya nama itu? Karena yang lainnya, anak laki-laki yang lain, dari siapapun anaknya dia, anaknya Heno, anaknya Metusalah, anaknya Lamek, bahkan anaknya Set sendiri, anaknya Enos sendiri. Mereka hidup. Mereka mulai melihat dari garis keturunan Kain yang hidup. Yang mereka lihat. Mereka melihat cantik-cantik. Bukankah Naamah adalah merupakan satu contoh. Dia mempesona. Dia cantik. Mengapa seorang dari garis keturunan Mesias yang akan melahirkan Mesias. Yang dikuasai oleh Roh Tuhan. Dipenuhi oleh Roh Tuhan. Melihat bahwa hal-hal yang lahiriah itu menarik perhatiannya. Mengapa? Karena mereka mulai hidup dalam standar yang lebih rendah. Itu alasannya Musa menulis nama Naamah, Ada dan Zila. Untuk menunjukkan bahwa mereka cantik. Jadi daya tarik yang membuat mereka berupaya iblis untuk mengkontaminasi pernikahan adalah mereka yang sudah jatuh.
Saya ulangi, mereka yang sudah jatuh. Bukan lagi hidup dalam roh Tuhan. Yang ada menyertai mereka. Untuk membawa benih. Sampai mewujudkan Kristus. Tapi mereka mulai hidup. Lihat. Mereka hidup dalam kedagingan. Hal-hal fisik, hal-hal lahiriah. Itulah kontaminasi. Waspadai soal pernikahan, saudara. Saya ulangi lagi. Mungkin kau satu gereja. Mungkin dia sudah bertobat, dia sudah melayani. Belum tentu bahwa itu yang dimaksudkan. Bisa saja itu strategi iblis. Untuk mengkontaminasi. Munculnya, terwujudnya rencana agung Allah. Kejadian 6:2, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan itu, manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu. Lihat anak-anak Allah tabiannya. Mereka melihat cantik. Mereka tidak melihat lagi pekerjaan Allah pekerjaan roh Allah dalam diri seseorang. Mereka menilainya secara lahiriah. Mereka sama seperti Adam dan Hawa ketika berdosa, malu. Mereka hanya menilai secara lahiriah. Perhatikan ini. Apa yang dikatakan di sini. Siapa saja yang disukai mereka. Siapa saja yang diinginkan mereka. Siapa saja mereka mau. Mereka mulai melihat kedagingan mereka. Sehingga Allah berfirman. Ini masih tentang anak-anak Allah tersebut. Dari garis keturunan Set. Yang namanya tidak disebutkan. Tidak ditulis oleh Musa. Dikatakan demikian, berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Karena manusia itu adalah daging. Tapi umurnya akan 120 tahun saja. Siapa yang dimaksud ini? Rohku tidak berguna dalam diri orang-orang ini. Anak-anak Allah ini. Meskipun dia dari garis keturunan Set, meskipun dia dari anaknya Henokh, meskipun dia dari anaknya Lamekh, anaknya Metusalah, tidak berguna. Karena mereka menjalani kehidupan berdasarkan daging. Menjadi tidak berguna, maka rohku tidak akan selama-lamanya. Apakah roh Tuhan menyertai daripada Nuh? Ya. Lihat di ayat bawahnya. Ayat 22. Nuh melakukan, Ayat 9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar. Dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Jadi kita sampai pada kesimpulannya. Perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Semua nama yang ditulis oleh Musa di Kejadian pasal yang kelima. Set, Enos, dan seterusnya. Sampai Henokh, sampai Nuh. Mereka menikah dengan orang yang bukan dari garis keturunannya Kain. Sampailah kepada Nuh. Sampai Tuhan berkata begini. Nuh adalah seorang yang benar. Tidak bercela di antara orang sejamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Mengapa? Karena Nuh tidak melakukan kawin campur. Perhatikan apa yang Tuhan katakan. Ayat yang kelima. Kejadian 6 ayat 5. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi. Wow. Kejahatan manusia besar di bumi. Apa itu? Kawin campur. Berupaya menggagalkan Mesias. Bekerja sama dengan mewujudkan keinginan iblis, strategi iblis. Dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Kecenderungan hatinya. Apa tadi kecenderungan hatinya? Selalu ingin memilih yang cantik. Yang bisa memuaskan hasrat fisik dan lahiriah mereka.
Sehingga roh Allah udah gak berguna tinggal dalam diri mereka. Karena itu menjadi keputusan mereka. Apa hubungannya dengan keimamatan, saudara? Dalam keimamatan, siapa yang dibenarkan oleh Tuhan? Nehemia dan Esra menulis demikian. Bahwa siapa yang dari garis keturunan Lewi, dari garis keturunan Harun, yang dimana dari keturunan ayahnya 10 generasi ke atas tidak melakukan kawin campur dengan orang asing. Dan 5 garis keturunan ke atas dari ibunya yang tidak melakukan kawin campur akan dicatat dan dimasukkan kepada kelompok imam dan pelayan Lewi. Allah dengan tegas seperti ini. Ketika Salomo mengambil banyak istri-istri dari bangsa lain, maka dia mencondongkan hati Salomo kepada dewa-dewa lain. Penyembahan Baal dan segala macam. Itulah upaya iblis. Mengapa mensabotasenya. Supaya tidak munculnya Kristus atau Mesias. Terpujilah nama Tuhan. Saudara bisa lihat. Sem yang kita kenal menjadi imam Allah yang maha tinggi, Melkisedek. Tentu dia tidak menikahi. Saya ulangi, dia tidak menikahi. Saya ulangi, dia tidak menikahi orang dari garis keturunannya. Garis keturunannya Kain. Oh Pak, bukankah itu sudah air bah? Ya, tapi dia tidak menikahi dari garis keturunan Kain ketika Sem masih hidup. Makanya dia masuk ke dalam Bahtera. Lalu kemudian anaknya Sem, Arpaksad, setelah air bah, setelah generasi keturunan Kain, tidak menikahi dari garis keturunan Ham. Dan lahirlah kemudian Abraham. Saudara bisa lihat mengapa dalam keimamatan selalu dijaga DNA supaya jangan tercampur karena upaya iblis untuk mengkontaminasi. Karena keimamatan itu jalannya Allah untuk membawa, mewujudkan rencana agungnya Allah, mewujudkan Mesias dan merampungkan rencana agung Allah sepanjang masa. Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Dari hal ini saja, saudara sudah mendapatkan pemahaman. Sehingga saudara benar-benar bisa mengetahui betapa pentingnya keimamatan itu. Karena dalam keimamatan yang benar, yang Allah sediakan, saudara bisa lihat ini. Saudara tidak bisa mencampur. Hanya jalan Tuhan. Allah telah memberikan peringatan. Di Kejadian 3 ayat 15. Tentang keturunan. Itu berbicara tentang keimamatan. Yang tidak boleh benih iblis. Karena di dalam Kejadian 3 ayat yang ke-6. Ayat yang ke-15. Dengan jelas Allah mengatakan. Bahwa dikatakan. Dia akan mengadakan permusuhan antara benih iblis. Dengan benih. Benih siapa? Benih Allah. Yang hidup pada perilakunya. Setiap generasi demi generasi. Jadi saudara bisa lihat ini tantangan buat hidup saudara. Saudara mau hidup seperti apa?
selama mengikut Kristus. Dan engkau akan mengikuti keimamatan yang mana. Waspadailah. Pernikahan. Salah satu adalah cara. Kalau engkau tidak mengabdi dirimu kepada bapa rohanimu. Kepada orang-orang yang telah tahu bagaimana merampungkan destiny hidupmu. Bagaimana merampungkan rencana agungnya Tuhan. Tapi kalau kau hidup menurut apa mau, apa yang kau sukai, maka jangan sampai suatu ketika Allah berkata, rohku gak ada gunanya. Mengajari orang ini, memberikan kepada orang ini kebenaran. Tidak akan ada gunanya lagi. Maka tidak akan ada penyertaan daripada roh Allah. Kau akan berjalan dari hari demi hari semakin jahat di mata Tuhan. Satu ayat sebelum kita berdoa. Kawin campur adalah satu kejahatan pada masanya Nuh. Dan Nuh tidak bercela. Berarti istri Nuh itu dari garis keturunannya Set juga. Mari saya ajak saudara untuk bisa melihat. Rasanya kalau saya hanya membahas daripada Perjanjian Lama, saudara mungkin akan menantang saya. Mari kita lihat sekarang Matius pasal yang Matius pasal yang Mari kita lihat saudara. Matius 24 ayat 37. Mulai ayat 37. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh. Demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Perhatikan baik-baik. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu. Makan dan minum. Kawin dan mengawinkan. Sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam batra. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu. Sebelum air bah itu datang. Dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Ini perkataan Yesus. Yang mengatakan. Dia mengutip pada zaman Nuh. Ada suatu dosa. Yang cukup menjadi alasan hukum bagi Allah. Untuk membinasakan semuanya. Termasuk dari garis keturunan Set. Termasuk dari garis keturunan Kain. Yaitu mereka yang terkontaminasi. Atau melakukan kawin campur. Mengapa? Karena itu kejahatan di mata Tuhan. Kedurhakaan di mata Tuhan. Sudah punya alasan bagi Tuhan. Untuk menghabiskan mereka, membinasakan mereka. Di sini disebutkan kawin dan mengawinkan, makan dan minum. Saya mau beritahu pada saudaraku, mereka hanya makan dan minum. Mereka hanya berpusat pada hal lahiriah. Saudara makan dan minum gak perlu di dalam roh. Orang di dalam roh sama seperti Yesus tidak butuh makan dan minum. Dia bisa berpuasa 40 hari dan 40 malam. Kawin dan mengawin. Ini dimaksud kawin campur. Supaya jangan ada permusuhan kita dari kelompoknya Kain. Dan itu. Mereka tidak tahu tentang rencana Allah. Rencana Allah. Untuk membuat. Mewujudkan Mesias yang akan menyelamatkan bangsa-bangsa. Minggu depan saya akan sampaikan. Karena dari Kejadian pasal yang ke-6 ini
Ada hal yang saya harus clearkan kepada saudara. Saudara bisa lihat demikian. Suatu keimamatan bisa berlangsung terus sampai mewujudkan pada Kristus. Dan iblis berupaya untuk mensabotasinya. Hari ini saya menantang saudara. Apalagi yang saudara cari? Saudara mau memilih teman hidup menurut apa maumu? Atau saudara mau memilih teman hidup menurut apa yang ditetapkan Tuhan? Dari garis keturunan. Dari benih yang akan mewujudkan. Menggenapkan rencana agung Allah sepanjang masa. Di bangsa-bangsa di dunia ini. Perhatikan baik-baik. Kain setelah membunuh. Lamek keturunan Kain setelah membunuh. Dia tidak pernah membunuh lagi. Ada perdamaian. Tapi perdamaian mereka karena kawin campur. Dan itu keji di mata Allah. Jangan saudara berpikir. Bahwa melalui pernikahan yang simpel itu. Yang penting aku bisa pergi ke gereja. Setelah menikah aku bisa pergi ke gereja. Aku bisa menafkahi mereka. Aku bisa melakukan ini. Tetapi engkau bisa terhilang. Dari rencana agungnya Allah. Bertobatlah saudaraku. Allah sudah dengan tegas mengatakan. Kau berjalan menurut keimamatan. Yang merupakan pilihanmu sendiri. Boleh saya katakan sebelum kita berdoa. Keimamatan apa yang kau jalani? Keimamatan Kain. Amin. Terima kasih untuk anugerah yang kau berikan kepada kami dalam pengertian. Untuk menjagai langkah hidup mereka Tuhan. Hamba berdoa saat ini. Supaya apa yang mereka dengar hari ini. Itu menjagai langkah hidup mereka selanjutnya. Sehingga mereka tetap ada di dalam jalan yang menuju kepada rencana agungmu. Penggenapan rencana agungmu sepanjang masa. Saya menantang saudara-saudara yang belum memiliki teman hidup. Bersediakah engkau untuk tidak terjadinya kawin campur? Bersediakah engkau untuk Bapa rohanimu yang menjodohkan engkau dengan benih yang bertujuan supaya destiny ilahi yang Tuhan telah siapkan digenapi semasa hidupmu itu terwujud karena engkau bermitra dengan orang-orang dari garis keturunan ilahinya Allah. Sama seperti garis keturunannya Set dan garis keturunannya Abraham. Terima kasih untuk tantangan ini. Hamba berdoa kalau di antara saudara ada yang mau menyerahkan hidup saudara, keputusan saudara, segeralah datangi Bapak rohani. Kau bisa kontak saya supaya saya bisa berdiri di hadapan Tuhan demi menjaga hidupmu. Terima kasih untuk anugerah, untuk firman-Mu ini Tuhan. Bersyukur kami tahu rencanamu yang luar biasa ini. Terima kasih Tuhan. Ya, bersyukur karena penyertaan Roh-Mu yang kudus. Terima kasih karena Engkau memberikan kami hikmat untuk mewujudkannya. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.